Kelas, bertemu lagi dengan kakak di sini di channel utakatiktak.com. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal, ataupun sebaliknya, dari bentuk desimal diubah ke dalam bentuk pecahan. Sebelumnya kalian harus tahu dulu, apa sih bentuk pecahan itu? Seperti apa sih bentuk pecahan itu? Oke. Kalian perhatikan gambar samping. Ini adalah bentuk pecahan. Jadi pecahan itu adalah suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pada bagian atas itu dinamakan pembilang dan pada bagian bawah itu dinamakan penyebut. Untuk penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 karena nanti tidak akan terdefinisi. Selanjutnya, kalian perhatikan contoh di samping. Untuk bentuk desimal. Bentuk desimal itu ditandai dengan tanda koma. Jadi, nanti kita akan belajar bagaimana cara mengubah dari pecahan ke bentuk desimalnya, ataupun sebaliknya, dengan menggunakan contoh-contoh yang sudah kakak berikan. Oke, untuk memulai pembelajaran ini, kita langsung saja. Oke, pada pecahan itu sebenarnya terdiri dari dua macam. Ada pecahan biasa, pecahan murni. Yang kedua ada pecahan campuran. Untuk pecahan biasa, bentuknya sama, A per B, di mana nilai A itu lebih kecil dari nilai B, dan B. Untuk nilai A itu lebih kecil dari B dan B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya adalah misal 2 per 3 karena 2 lebih kecil dari 3. Kemudian ada 6 per 8. Pecahan campuran itu adalah suatu pecahan di mana ada A per B. A nilainya lebih besar dari B dan B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya adalah 9 per 7. Nah, nilai pembilang itu lebih besar daripada nilai penyebutnya. Nanti, untuk pecahan campuran di sini, kalian bisa ubah ke dalam bentuk pecahan biasa atau ke dalam bentuk pecahan murni. Caranya adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya adalah kita ambil contoh tadi 9 per 7. Nah, pecahan campuran di sini karena nilai bagian atas atau pembilang itu lebih besar daripada penyebutnya, kakak beri bentuk seperti di sini kita anggap X. Nah, cara mencari X adalah 7 dikali berapa yang hasilnya kurang dari 9. Atau lebih ringkasnya 9 dibagi 7. Nanti akan berubah ke bentuk desimal. Jadi kakak ambil
yang seperti ini saja. 7 dikali, atau tanda ini ya, dikali berapa, itu hasilnya kurang dari 9. Berarti 7 kali 1. Karena nilainya 7. Kalau misalkan kalian ambil 2, itu nanti akan melebihi nilai 9. 7 dikali 1, ya kan? Maka nilai X di sini adalah nilai X di sini adalah 1. Kita tulis di bagian X. Kemudian kita anggap ini Y. Untuk mencari nilai Y adalah nilai pembilang 9 dikurangi hasil dari perkalian 7 dikali X. Ya. Karena di sini nilainya X1 berarti 9 dikurangi 7. Hasilnya adalah 2. Y ini maksudnya adalah sisa. Jadi sisa 9 dikurangi 7 dikali 1. 2. Bagian bawah itu adalah 7 penyebutnya. Nah, ini adalah bentuk campuran dari pecahan biasa 9/7. Bagaimana sebaliknya? Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, misal di sini Kakak punya 2, 3/5. Ini adalah bentuk pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 2 dikali 5 ditambah sisanya 3 per penyebut 10 ditambah 3/5. Nah, ini adalah bentuk dari pecahan biasa, dan ini adalah bentuk ubahan dari pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 2/3/5 kalau diubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 13/5. Nah, karena di sini hasilnya adalah bentuk berulang, maka kalian perlu melakukan pembulatan. Entah itu 2 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma, ataupun 4 angka di belakang koma, dan seterusnya. Maka caranya adalah, misal di sini kalian dapatkan 3,3333 dan seterusnya. Jika yang diminta adalah 2 angka di belakang koma, maka kalian hanya perlu menghitung saja. Maka kalian perlu mengambil 2 angka di belakang koma. 3. Begitupun kalau misalkan yang diminta adalah 3 angka, maka 3. Kita lihat berapa angka yang ada di belakang koma, gitu saja. Namun, ada catatan lagi, jika hasil yang berulang itu bentuknya berbeda dan nilainya lebih dari 5, maka ini akan berkaitan dengan pembulatan. Misal di sini kalian menemui hasil yaitu 0,678,678. Nah, dia membentuk pola, tapi tidak dengan nilai yang tidak dengan angka yang sama, tapi ada polanya. Kita lihat
678, 678 hingga berulang ke belakang. Maka yang perlu kalian lakukan, misalkan di sini adalah yang diminta adalah 2 angka. Ini berkaitan dengan aturan nilai penting. Maka kalian perlu mempelajari juga aturan-aturan dari penulisan nilai penting atau angka penting. Oke. Karena di sini yang diminta adalah 2 angka. Nah, jika kalian mengisi 0,67, ini adalah salah. Karena nilai setelah angka 7 itu lebih dari 5. Di dalam angka penting, nilai yang lebih dari 5 maka harus dilakukan pembulatan ke atas. Karena di sini nilainya 8, pembulatan di atas di sini maksudnya adalah nilai di depannya itu harus ditambah 1. Karena ini nanti dibulatkan ke atas, maka di sini nambah 1. Maka jawabannya adalah 68. Gitu. Kalau misalkan di sini adalah 3. Misalkan di sini adalah 673. Maka jika yang diminta adalah 2 angka, di sini karena 3 itu kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah bukan berarti nilainya dikurangi, bukan berarti 7 dikurangi 1, enggak. Jadi di sini nilainya akan tetap 7. Maksudnya di sini misal ada rentan, ada 7 rentan antara 7, 8. Ada nilai tengah di sini 5. Ya. Jika dia itu lebih dari 5, maka dia akan lebih condong ke 8. Karena di sini nilainya 8 itu di sini toh lebih dari 5 kan? Lebih dari 5 maka dia akan dibulatkan ke atas, naik 1 menjadi 8. Nah, kalau misalkan di sini hasilnya 3, misalkan di sini seperti tadi 3, maka akan dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu nilainya akan tetap 7. Seperti itu. Nah, ini perlu juga kalian untuk mempelajari angka penting, angka pembulatan untuk nilai penting. Selanjutnya adalah 3 angka. Sama konsepnya, jika 3 angka di belakang koma, maka di sini 6, 7, 8. Benar nggak? Salah. Karena di sini nilai setelah angka 8 itu adalah 6, 6 masih lebih besar dari 5. Maka perlu dilakukan pembulatan ke atas. Sini hasilnya adalah 9. Nah, oke, itu pembahasan mengenai pembagian bersusun. Karena nanti pasti kalian akan menemui hasil dengan nilai yang sama, nilai berulang atau pola yang berulang. Setelah dengan cara bersusun, cara yang kedua yaitu dengan melakukan perkalian atau menjadikan penyebut tersebut kelipatan 10, 100 dan seterusnya. Misalkan di sini kakak punya contoh, kita punya pecahan 7 per 7/5. Oke, untuk pecahan 7/5, di sini caranya adalah kita tulis dulu 7/5. Kita kalikan pembilang dan penyebut ini nilainya sama. Bagaimana? Nantinya penyebut ini harus bernilai kelipatan 10. Bisa 10, bisa 100, bisa 1000 yang mendekati.
5 mendekati nilai 10. Agar di sini nilainya 10, agar di sini nilai penyebutnya adalah 10, maka perlu dikalikan dengan 2. Bawah dikali 2, maka atas juga dikali 2. 5 dikali 2 hasilnya 10. Kemudian atas 7 dikali 2 hasilnya 14. Ini adalah bentuk pecahan, masih bentuk pecahan. Namun setelah ini, untuk mengubah ke dalam bentuk desimal, kalian perhatikan jika di sini nolnya 1, kalian tulis dulu 14. Nolnya 1, maka kita tarik tanda koma dari belakang 1 langkah. Maka koma itu tepat ada di depan angka 4. Jadi hasilnya di sini yaitu 1,4. Oke, kita ambil contoh lagi. Tiga per 25. Kita tulis 3 per 25. Nah, 25 kita nggak mungkin menggunakan 10 karena 25 sudah melebihi 10. Kita ambil kelipatan 10, 100. Apa 25 itu bisa dijadikan kelipatan 100? Atau gini, 100 apa bisa dibagi dengan 25? Oke. Yaitu 100 dikali 4. Karena bawah dikali 4, maka atas juga dikali 4. 3 dikali 4, 12. Nah, selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk desimal. Kita tulis 12. Kita perhatikan 0 di bagian bawah. Jumlahnya 2. Maka koma maju 2 langkah. Dari sini 1, 2. Karena tidak ada angka di depan, maka kalian perlu mendapatkan 0. Sehingga didapatkan hasil 0,12. Di sini nggak perlu ditambahin 0, karena masih ada angka di depan tanda koma, yaitu 1. Sedangkan bagian bawah ini 0. Kenapa kok bisa ditambahin 0? Karena tadi di depan angka 1 tidak ada angka lagi, maka perlu ditambahkan 0. Misal punya contoh lagi, 9 per 8. Sembilan per 8. Kelipatan 10? Nggak mungkin. Kelipatan 100? 8 kita coba. 100 dibagi 8. 1000. 1000 bisa. 8 dikali berapa hasilnya 1000? 125. Karena penyebut dikali 125, maka pembilangnya juga dikalikan 125. 9 dikali 125 adalah 1125. Kita lihat 0. Kita tulis dulu 1125. Kita perhatikan nolnya ada 3. Kita maju 1, 2, 3. Nah, jika tadi sudah dijelaskan bagaimana mengubah bentuk pecahan ke dalam bentuk desimal, sekarang kita pelajari bagaimana cara mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Kakak punya contoh 0,34. Bagaimana cara mengubah ke dalam bentuk pecahan? Nah, kita perhatikan 34, 0,34. Kita pahami, jika itu adalah dua angka di belakang koma,
dua angka di belakang koma, maka ini menandakan per 100. Kita tulis bagian atas 34. Ya. Setelah itu, ini kan sudah ke dalam bentuk pecahan. Nah, kalian perlu mengubahnya, kalian perlu memperkecil atau tinggal kalian sederhanakan saja. 34. Kita sederhanakan, kita perkecil lagi. Karena di sini dia masih bisa dikecilkan. Misal kita bagi 2. Kita bagi dengan bilangan yang paling kecil dulu. Ini adalah 17, adalah 50. Nah, karena 17 di sini sudah bilangan prima itu kan bilangan dia sendiri, bilangan yang apabila dibagi akan menghasilkan bilangan itu sendiri. 17 ini termasuk bilangan prima, makanya dia sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan apapun. Ini adalah bentuk pecahan, sesimpel itu. Misalkan di sini kakak punya lagi 0,4. Kita lihat nilai atau angka di belakang koma itu 1, berarti dia per 10. Kita tulis 4. 4 bukan angka prima, berarti dia masih ada kemungkinan untuk bisa disederhanakan. 4 kita bagi 2. Di sini adalah 2, sini adalah 5. 5 adalah bilangan prima, jadi tidak bisa dibagi lagi. Kemudian kakak kasih contoh lagi, misalkan jangan deh. Misalkan 1,25. Kita perhatikan lagi angka di belakang koma. Angka di belakang koma ada 2, berarti dibagi 100. Kemudian bagian atas kita tulis utuh, kita tulis semua. 125 dibagi 100. Kita lihat, ini termasuk pecahan campuran karena nilai bagian pembilang lebih besar daripada bagian penyebutnya. 125 itu lebih besar daripada 100. Maka kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan campuran. 125 dibagi 100, 1. Ya toh? Sisanya adalah 125 dikurangi 1 dikali 100 per penyebutnya 100. Maka didapatkan hasil 125 dikurangi 100, 25 per 100. Karena 25 sama 100 itu masih bisa diperkecil dan bukan termasuk bilangan prima, kita bisa tulis di sini, kita tulis di bawah 1, 25 dan 100 sama-sama bisa dibagi 25. 25 dibagi 25, 1, 100 dibagi 25 adalah 4. Maka didapatkan hasil 1/4. Ini adalah pecahan campuran. Yang penting kalian paham bagaimana mengubah dari desimal, dari bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan. Selanjutnya tinggal bagaimana cara kita menyederhanakan atau jika mungkin dia bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Oke Takers, demikian pembelajaran kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan kalian bisa mengerti materi-materi yang sudah kita pelajari tadi. Selanjutnya, kalian bisa cek video-video yang lain
Atau kalian aktifkan tombol notification-nya biar kalian selalu update video-video dari utaacio.com. Demikian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sabang sampai Merauke.